Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Rombel Manajemen Sumber Daya Manusia B 2018, dengan anggota saya sendiri Faiz Sofit Anam, NIM 731141825, serta teman saya Elza Nabila dengan NIM 73114181150. Kemudian Meliani Rosella dengan NIM 73114181157. Dan yang terakhir Azhar Safi Kurniawan dengan NIM 73114182247 akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan PT Lotte Chemical Titan Terbuka. Yang pertama kan dijelaskan oleh teman saya Elza Nabila. Ya, saya akan menjelaskan profil perusahaan dari PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Perusahaan ini memproduksi polisilan pertama dan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990. Bisa dilihat sendiri, ini adalah profil perusahaannya. Polisilan sendiri adalah bahan polimer yang paling banyak digunakan di dunia dan sangat mudah dijumpai. Lalu pada tahun 2010, Titan Chemical Corp diakuisisi oleh Lotte Chemical, sehingga PT Titan Kimia Nusantara berubah menjadi PT Lotte Chemical Titan Tbk, dan PT Titan Petrokimia Nusantara berubah menjadi PT Lotte Chemical Titan Nusantara. Selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari analisis kebangkrutan atau analisis multivariat. Bisa dilihat sendiri. Lalu ini adalah indikasinya. Jika total ZI lebih kecil dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Dan jika jumlah ZI 2,9 lebih besar dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil dalam mengalami kebangkrutan. Yaitu. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Melani Rosella. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu dari laporan keuangan PT Lotte Chemical Titan. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat akun-akun dari mulai aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preference, nilai buku total hutang dan penjualan, serta yang terakhir yaitu ZI atau Z-score. Kita sendiri kelompok ini mencari data-data laporan keuangan dari PT Lotte Chemical itu dari 4 tahun berturut-turut, mulai dari 2016 sampai 2019. Dan dapat dilihat sendiri hasilnya. Dan untuk melihat Z-score, hasil dari tahun 2016 itu 1,870, tahun 2017 1,958, dan pada tahun 2018 yaitu 2.460, serta pada tahun 2019 yaitu 1,973. Jadi kita dapat melihat bahwa di sini kita dapat mengetahui bahwa analisis kebangkrutan itu dapat dilihat dari Z-score-nya. Jadi jika semakin bertambahnya tahun, Z-score-nya itu semakin menurun, menandakan bahwa terdapat potensi kebangkrutan dari perusahaan tersebut.
Oke, slide selanjutnya yaitu grafik Jet Score. Dari analisis laporan keuangan 4 tahun berturut-turut PT Lotte Chemical, kita dapat mengetahui grafik Jet Score-nya. Dapat dilihat sendiri bahwa pada tahun 2016 PT Lotte Chemical mengalami kemunduran atau pendapatan yang menurun, serta pada tahun 2018 ke 2019 terdapat penurunan yang signifikan. Baik, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide selanjutnya yaitu adalah analisis. Berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan manufaktur PT Lotte Chemical Titan Tbk, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori yang kemungkinan bangkrut atau tidak bangkrut. Yang mana dari angka tersebut berarti perusahaan berada pada area ambigu atau termasuk ke dalam gray area. Kemudian selanjutnya. Di sini bisa dilihat bahwa ada beberapa berita tentang Lotte Chemical Titan. Bisa dilihat di slide-nya bahwa Lotte Chemical Titan tak bagi dividen beberapanya, bahkan nyaris mengalami kebangkrutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Faiz Sofil Anam. Kesimpulan, PT Lotte Chemical Titan terbuka pada tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik, dikarenakan pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dari kelima indikator yang paling berpengaruh adalah X3 dan X4 yang mana laba dan nilai pasar saham selalu turun setiap tahunnya. Pada situasi ini, perusahaan harus mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT Lotte Chemical Titan terbuka, Z-score pada tahun 2016 menunjukkan dalam kategori gray area. Hingga tahun 2017 sampai 2018 masih tetap dalam kategori gray area. Pada kondisi ini, ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada pula yang tidak. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk tadi, PT Lotte Chemical Titan terbuka pada tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Untuk penjelasan yang tadi saya jelaskan di awal kurang tepat karena ada kesalahan sedikit. Yang benar yaitu PT Lotte Chemical Titan terbuka pada tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik. Untuk slide selanjutnya yaitu saran. Bagi investor, tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur PT Lotte Chemical Titan terbuka. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham Lotte Chemical, kondisi makroekonomi seperti kurs rupiah, suku bunga, inflasi, dan lain sebagainya,
serta juga bursa saham global. Indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi pihak perusahaan harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Hal tersebut menunjukkan besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Demikian penjelasan yang dapat kami berikan. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kekurangan baik salah kata maupun kurang jelasnya dalam menjelaskan materi ini. Kami dari kelompok ini meminta maaf sebesar-besarnya. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.